Assalamualaikum Sobat Makha. Ini kita lagi kedatangan tamu agung. Tamu agung. Tamu terhormat. Dari mana, Habib? Tapi dari dusun. Tapi yang terpenting agung aja. Tempat jin buang anak. Oh, jin buang anak. Tapi insya Allah nih memang benar-benar tamu yang agung nih. Oh iya. Namanya Al-Habib Mustafa Al-Muhdar. Gimana kabar Habib? Ya, alhamdulillah. Ini sahabat dekat saya ini waktu mondok. Masya Allah. Gimana Habib? Gimana? Alhamdulillah. Kita merasa terhormat nih. Masya Allah. Terhormat banget diundang. Iya Habib harus terhormat. Ini diundang di Makassar Habib. Iya, makanya kita baru tahu juga nih. Walaupun tadinya kaget-kaget kali ya. Mendadak. Kok bisa begini-begini gitu. Beb, gini Beb. Kita yang undang antum. Ada beberapa permasalahan yang perlu kita tanya. Najib. Boleh Beb? Insya Allah. Kita nufit wanastafid nih. Ajib. Ya Allah, Masya Allah. Ada minta wadu Habib Mustafa Al-Muhdar. Dari ketawaduan Habib Mustafa, beliau tadi ngomong kita yang ngambil faedah dan memberikan faedah. Kalau kita ngambil dari orang yang nggak tahu itu salah, Habib. Harus kita ngambil dari orang Ini yang Masya Allah. kayak lebih sempurna nih, orang seganteng iya. Tawadu iya. Anak belajar tawadu dari antum. Oh iya. Nggak salah antum ngambil. Tapi bini cuma masih satu kali ya. Belum sempurna jadi. Baru. Kita jangan mau begini mulu. Kayak udah nikah lagi ya. Oh iya betul. Maksudnya kalau kita ngobrolin begini kan barangkali setiap kali kita ngobrolin Allah kabulin ya. Ya kan kita bisa apa namanya nambah gitu. Nanti aja yang amin. Sama antum aja Ustaz, kayaknya antum udah mampu nih. Oh insya Allah. Doain aja Habib. Amin. Tapi biasanya itu habaib dulu baru kita yang ikut gitu. Kita ikut doain aja. Jadi tadi pertanyaan apa Habib yang mau untuk utarakan? Jadi memang ada permasalahan di tentang Idul Fitri Habib. Karena emang dikit lagi kan mau Lebaran Habib. Puasa dulu nih. Hah? Puasa dulu Lebaran habis itu. Iya. Jadi emang ini permasalahan sering ditanyain berkali-kali setiap tahun. Dan insya Allah ya, pertanyaan ini insya Allah antum jawab dan orang-orang akan tanya lagi dan kalau ada pertanyaan ini lihat aja di Makkah. Amin. Pertanyaan pertama Habib tentang zakat fitrah Habib yang berupa duit. Gimana Habib menurut Islam nih zakat fitrah tapi berupa duit? Bagaimana Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ya memang kalau yang masyhurnya kan kalau kita berbicara tentang Islam kan luas banget gitu. Banget. Karena bukan hanya 4 mazhab itu doang yang ada di muka bumi. Benar. Nah, cuman karena mayoritas kita nih mazhabnya Syafi'i, jadi kita harus berbicara di ruang lingkup mazhab Syafi'i. Oh, iya. Zakat memang asalnya di mazhab Syafi'i kan memang pakai beras. Pokoknya pakai ghalib kutil balad bahasanya. Makanan pokok di tempat tersebut. Nah, kalau kita kan beras biasanya orang Hadramaut itu gandum. Benar. Nah, kalau beras memang wajib, yang diwajibkan oleh mazhab Syafi'i, mereka mengambil dalil dari hadis Rasulullah SAW ini mengeluarkan zakat fitri memang dengan makanan pokok. Kalau di kita beras tadi itu yang wajib, itu pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Nah, otomatis bagaimana sekarang kalau ada orang mau mengeluarkan zakat fitrah itu dengan uang? Ini juga pertanyaan yang memang setiap tahun benar Habib Ahmad tadi. Benar. Dan banyak yang mempermasalahkan gitu, bertanya-tanya lah bahasanya.
Nah, untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan uang di mazhab Syafi'i nggak boleh. Dengan artian nggak sah. Jadi nggak sah tuh, nggak sobat sah. Maka nggak sah. Iya, nggak sah. Jadi dengan artian kalau nggak sah dia mengeluarkan dengan uang, Anda mengeluarin pakai uang aja 100.000 di bulan nanti zakat fitrah pas Lebaran. Nggak sah dan dia wajib menggodok. Wajib menggodok. Soalnya itu kewajiban. Jadi kalau setiap tahun pakai duit wajib Menggodok. Pokoknya kaidahnya tuh setiap kewajiban apapun itu harus digodok. Apalagi ini fardul ain. Kewajiban yang per individu wajib. Nah, cuman kok kita lihat bukan di negara Indonesia aja nih, di negara Arab bahkan yang mayoritas mazhab Syafi'i, mereka banyak yang mengeluarkan uang. Benar. Karena mereka, kalau kita mau meneliti lagi, mereka itu mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Di mana ya, Habib? Di Hadramut pun banyak yang mengamali seperti ini. Jadi Enggak, kalau di Indonesia ini kan Habib, mohon maaf saya potong. Enggak, kalau di Indonesia ini kan mereka pakai duit gara-gara males, gara-gara malas, ribet, dan juga kadang melihat maslahatnya nih orang butuh duit bukan butuh beras. Iya, mungkin ada kali begitu Habib. Banyak Habib. Makanya di Hadramut itu kan orang yang ambil zakatnya itu, dia kalau datangin kita dia ngasih pilihan, antum mau ngeluarin zakat pakai beras atau pakai duit, nanti kita yang ngeluarin, aja gitu. Tapi urusan apa dengan jumlah uang nggak sesuai dengan kiloan yang ada di ataupun takaran yang ada di beras mazhab Imam Syafi'i ataupun gimana, Bu? Nah, itu harus disesuaikan nanti, harus disesuaikan. Karena kan di Indonesia ini berlaku pakai takaran beras mazhab Syafi'i, tapi tetap bayarnya juga pakai duit, tapi duit yang ngikutin Mazhab Syafi'i. harga daripada beras mazhab Syafi'i. Nah, oleh karena itu memang yang kita lihat ya, banyak ulama-ulama yang kontemporer nih, mereka mengatakan kalau sekarang ini kita melihat kebutuhan manusia, apalagi di bulan di Idul Fitri ini, mereka sangat membutuhkan uang, bukannya beras. Apalagi ente kebayang aja menemukan orang yang anak jalanan atau gembel gitu yang di jalanan, masa iya mau kita kasih beras, mereka masak di mana, ya kan lauknya apa. Kalau ada duit mereka bisa beli. Ibaratnya hari itu, makanya Rasulullah SAW bersabda, maksud dari zakatul fitri itu biar mereka ini tidak meminta di hari itu aja, gitu, tidak meminta. Sekarang kalau misalkan kita kasih beras, realitanya kayaknya mereka masih minta buat minjem kompor, buat beliin lauk. Nah itu dia. Makanya lebih baik ini dikatakan oleh Dr. Mustafa Dibugo juga di dalam kitab beliau Al-Manhaj Al-Fiqhi, itu dikatakan sama beliau, memang maslahatnya sekarang ini untuk zaman sekarang kita kasihkan uang aja. Agar orang-orang yang du'afa ini, fuqara wal masakin, mereka bisa mengalokasikan hartanya ini sesuai keinginan mereka, sesuai kebutuhan. Gitu mungkin khulasan atau ringkasan dari hukum zakat mengeluarkan uang. Tapi itu tadi apakah jumlahnya sama dengan takaran yang di dalam mazhab Syafi'i atau memang lebih? Nah itu dia. Makanya mazhab Imam Abu Hanifah sama Imam Syafi'i ini berbeda tipis doang dalam mengeluarkan zakat. Ibaratnya bedanya nggak sampai 1 liter atau 2 liter. Bahasa kasarnya kalau misalkan Imam Syafi'i 2,7 liter atau 3 liter lah kebanyakan. Imam Abu Hanifah sekitar sekian. Nah, gimana kita ambil ihtiyatnya? Ihtiyatnya misalkan 4 liter berapa sih beras? Kita keluarin aja 100.000. Kayaknya cukup untuk itu, lebih fudlah, malah lebih fadhil, lebih besar. Dia lebih besar mengeluarkan yang seharusnya dia keluarkan. Kayak disebutkan kalau 2,7 kilogram berarti kita keluarin 3 kilo gitu. 3 kilo itu ihtiyat. Nah. Jadi gitu Sobat Maka. Jadi sekarang udah ada jawabannya. Zakat fitrah boleh berupa dengan duit. Yang kedua nih, cuma ntar dulu nih. Anda mau tekankan lagi aja ya, maksudnya mazhab Syafi'i tetap mazhab kita ya. Ibaratnya harus pakai beras. Yang lebih afdolnya nih amal para habaib. Bahkan orang tuanya belajar sama Sayyidul Walid. Siapa dari Sayyidul Walid?
Sayyidul Walid nih Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Asgar. Oh, Bukit Duri. Bukit Duri, Masya Bukit Allah. Duri. Nah, Abana ngomong Walid nih kalau ngeluarin zakat gimana? Walid kalau ngeluarin zakat benar-benar ihtiyat, lebih dari yang diwajibkan. Ibaratnya dia ngeluarin beras plus duit. Ini yang mantep. Jadi jangan dikira oh ini ada khilaf, kita ngambil yang enaknya aja. Enggak, kita ngambil yang paling afdol, itu dia ibadah. Nah, kalau kita mengambil yang enaknya aja, kita bukan semata-mata taat kepada Allah, cuman di situ ada taat sama hawa nafsu juga. Suka-suka aja deh. Suka-suka aja. Wah, ada yang enak nih, ambil. Jadi itu aja paling. Inian aja maksudnya, jadi gugurin kewajiban. Iya. Gugurin ngeluarin duit gitu. Bilang, Masya Allah. Terus Apa ada kumullah Habib, Masya Allah, luar biasa. yang kedua nih, Beb. Masih berkaitan dengan Banyak mulu sih. Iya. Foto Beb. Oh, iya. Tadi udah enggak ada. Udah dulu. Ada apa namanya? Masih berkaitan dengan zakat. Apakah seorang ustadz atau seorang penceramah, pengajar ilmu agama, pengajar madrasah, pengajar pesantren itu termasuk orang yang dikategorikan fisabilillah di dalam pembagian zakat? Mungkin lebih ringkasnya, apakah mereka yang sedang belajar atau mengajar ini mereka termasuk dalam kategori mustahiquz zakat, orang yang berhak dapat zakat. Zakat zakat. Nah ini sebenarnya agak lebar, karena kalau kita mau kerucutin fisabilillah itu, para ulama hampir sepakat fisabilillah ini orang yang mujahid fisabilillah, Perang orang di yang jalan berperang Allah. di jalan Allah, itu doang. Soalnya kenapa? Memang di dalam Al-Quran fisabilillah itu tidak dimaksudkan kecuali orang-orang yang berperang, gitu. Nggak ada fisabilillah itu dia lagi nyocok tanam, enggak. Pokoknya setiap kata-kata fisabilillah biasanya di dalam Al-Quran itu al-murad al-mujahid fisabilillah, yang dimaksudkan orang yang berperang. Nah cuman hasil masalahnya semua mazhab sepakat fisabilillah itu hanya khusus kategori orang-orang yang berperang di jalan Allah. Nah, cuman di sini ada perlebaran dari Al-Imam Al-Kasani. Al-Imam Kasani ini mazhabnya Hanafi. Kata beliau lebih memperluas lagi. Fisabilillah di sini, kalau kita mau perlebar, ini banyak. Semua aujuhul qurab, kata beliau, bentuk-bentuk ibadah semua ini fisabilillah. Ente belajar fisabilillah. Ibaratnya ente cocok tanam mencari rezeki yang halal, itu fisabilillah. Gitu. Ngajar pun fisabilillah. Ngajar pun fisabilillah, gitu. Nah, makanya kalau kita mau merangkul perkataan Imam Kasani ini kayaknya agak enak. Cuman dengan catatan di mazhab Imam Abu Hanifah, sabilillah itu nggak boleh dikasih kecuali dia memang fuqara, kecuali dia butuh. Di tiga mazhabnya fisabilillah orang yang perang itu mereka dikasih duit walaupun mereka kaya. Gitu. Jadi kalau kita mau memberikan orang-orang yang tadi antum sebutkan, orang yang ngajar, belajar apa, boleh, cuman dengan syarat. Kita ini ngikutin mazhab Hanafi, jadi ngikutin syarat dia juga. Mereka harus benar-benar butuh. Jangan seenaknya ngambil caplok sana, caplok sini. Itu namanya talfik nanti. Karena Habib, begini Habib, kenapa ya Ustadz Anwar ini nanya? Karena memang ada di beberapa tempat ya, para ustadz, para pengajar, entah itu dari kalangan habaib, entah itu dari kalangan non habaib, mereka mengambil zakat ini dengan alasan tadi. Iya. Wah, padahal rumahnya gedong Habib, Itu dia. gedong rumahnya. Nah itu dia Malah paling gede Habib. Paling gede, sedangkan fukoroknya sendiri sedikit. Itu dia kebobrokan sistematik zakat di dunia Islam sih, anak nggak mengatakan di dunia Islam hancurnya gitu. Soalnya memang zakat kan bahasa kasarnya satu-satunya jalan keluar ekonomi terindah, ya kan, sistematik ekonomi terindah di dunia ini. Itu yang bisa kita katakan. Karena kebobrokan tadi, makanya jadi gini, nggak ada sinkronasi antara ulama sama ahli ekonomi gitu. Ulamanya kayak pura-pura nggak tahu,
ya kan kehancuran sistem ini. Terus orang ekonomisnya juga ya bodo amatan. Iya. Jadi hancur sambruk-ambruknya. Gitu. Makanya kalau kita lihat ya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tuh Khalifah Al-Adil, beliau pada saat itu hanya butuh 2 tahun untuk memperkaya rakyatnya. Sampai tepat 2 tahun itu beliau nggak nemu lagi siapa yang wajib anak kasih zakat. Allah. Semuanya udah cukup semua. Akhirnya beliau gandum tuh ditaruh, nyuruh orang-orangnya nanti taruh di atas gunung biar burung-burung makan. Ajib ya Allah. Itu makanya sistem zakatnya jalan banget. Jalan banget dan sesuai Sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Insya Allah kita dapat pemimpin kan kita. Amin. Amin. Amin.